Sahabat yang baik, sekarang saya bacakan Cari Angin Koran Tempo terbitan 14 Maret 2020. Judulnya Rahasia Corona. Juventus, klub bola kaya di Italia, mengumumkan salah satu pemainnya, Daniel Rugani, positif terkena virus corona. Aktor Tom Hanks dan istrinya menyatakan secara terbuka bahwa mereka positif corona di Australia. Wakil Presiden Iran juga didiagnosis positif terinfeksi virus corona. Ini bukan aib. Keterbukaan itu membuat masyarakat lebih waspada. Penggemar bola, pengagum Hanks, para pejabat di Iran harus menjaga jarak dengan mereka yang terinfeksi. Di negeri kita Indonesia, semuanya dirahasiakan. Pasien tidak boleh disiarkan namanya, bahkan alamat rumahnya, termasuk di mana dirawat. Konon itu adalah etika kedokteran. Maka untuk menyebut identitas, dibuatlah kode berdasar nomor urut pasien yang positif corona. Disebut pasien kasus 1, pasien kasus 2, dan seterusnya. Bahwa pasien kasus 1 dan kasus 2 diketahui berasal dari Depok. Itu termasuk kecelakaan komunikasi. Pemerintah Kota Depok mengumumkannya dengan niat baik supaya orang waspada ke tempat itu. Siapa tahu virus corona masih gentayangan di sana. Begitu pula keberadaan di rumah sakit. Pada saat diumumkan ada kasus 17, Rumah Sakit Penyakit Inspeksi Sulianti Saroso mengumumkan ada 9 pasien positif yang dirawat di sana. Kemudian Rumah Sakit Persahabatan menyebut ada menampung 2 pasien. Lalu sisanya di mana? Masyarakat bertanya-tanya. Ketika ada pasien sampai hitungan kasus 39, juru bicara khusus pemerintah soal virus corona, Ahmad Yuryanto, mengumumkan pasien kasus 25 meninggal dunia. Dia warga negara asing asal Inggris. Meninggalnya di mana? Tidak disebutkan awalnya. Sampai suatu saat Sekretaris Daerah Pemda Bali Dewa Made Indra selaku Ketua Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali memberi keterangan pers bahwa ada WNI asal Inggris berusia 53 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dalam status pengawasan dari virus corona. Apakah WNA yang meninggal ini sama dengan pasien kasus 25? Ternyata sama, dan itulah yang dimaksud. Sejumlah orang kaget. Ternyata ada pasien corona di rumah sakit di Bali. Yang lebih mengagetkan lagi, pemerintah daerah Bali baru tahu kalau warga negara asing yang meninggal itu positif virus corona. Karena itu jenazah langsung diperlakukan secara khusus dan dikremasi
pada siang harinya. Ini korban pertama di Indonesia. Justru di Bali adanya. Kerahasiaan menangani pasien corona berakibat serius. Meski diumumkan kematian perempuan itu karena penyakit lain, namun virus corona positif ada di tubuhnya. Lalu kenapa saat masuk ke Bali 10 hari sebelum kematian tidak terdeteksi di Bandara Ngurah Rai? Lantas kemana saja dia gentayangan sebelum masuk rumah sakit? Pertanyaan besarnya, siapa saja yang kontak dekat dengan perempuan itu? Dinas Kesehatan Bali berhasil melacak ada 21 orang yang kontak dengan perempuan itu. Mereka sebatas petugas di bandara, karyawan hotel tempat menginap, perawat di rumah sakit. Mereka kemudian diisolasi di rumahnya masing-masing. Mungkin masih ada kontak-kontak yang lain, tetapi bagaimana mencari informasi karena perempuan itu sudah dikremasi? Tidak mungkin masyarakat disuruh melapor kalau pernah kontak dengan perempuan itu. Banyak sekali ada turis cewek yang keluyuran di Bali. Bagaimana masyarakat mengingat satu persatu? Kita semua berharap, termasuk lewat doa, agar virus corona ini segera berakhir. Tapi yang lebih penting lagi, kita memperbaiki cara berkomunikasi. Kalau etika kedokteran menyebutkan pasien harus dilindungi identitasnya, apa semua harus dirahasiakan? Apakah antar pejabat juga saling merahasiakan? Apakah gubernur tidak boleh tahu ada pasien corona positif dirawat di daerahnya? Jika komunikasi kita baik, tidak selalu keterbukaan itu membuat orang panik. Demikian cari angin dalam kasus virus corona. Semoga ada manfaatnya dan semoga pemerintah semakin terbuka dan transparan menangani virus yang mendunia ini. Sampai jumpa minggu depan.